kita akan belajar ya. Kita akan membahas salah satu konsep paling menarik dalam dunia pengembangan diri, yaitu Law of Attraction, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai hukum ketertarikan. Mungkin bagi yang udah paham, bisa dikembangkan lagi ya, karena di sini saya pengen berbagi berbagai hal yang teman-teman nanti bisa pelajari juga. Nah, apa itu Law of Attraction? Law of Attraction atau LOA adalah prinsip universal yang menyatakan bahwa apa yang kita pikirkan dan kita rasakan secara konsisten akan menarik hal-hal yang sejalan dalam hidup kita. Dengan kata lain, pikiran kita seperti magnet yang mampu menarik pengalaman, situasi, dan orang-orang yang memiliki energi serupa. Jadi misalkan nih, teman-teman pengen memiliki kehidupan yang berkelimpahan, memiliki banyak uang, dan mungkin juga memiliki berbagai macam barang yang itu jadi impiannya. Nah, itu bisa digunakan yang namanya Law of Attraction. Dan di sini nanti ada 3 sesi ya. Kalau saat ini kita di video ini membahas tentang Law of Attraction-nya dulu, karena LOA ini saya bagi jadi 3 dan teman-teman nanti bisa kolaborasikan dan terapkan untuk kehidupannya. Bukan berarti ini nggak sama dengan yang biasa saya sampaikan, tapi di sini memang kita akan membedahnya lagi dari sisi yang ya lebih detail sebenarnya, tapi ini kembali ke program dasarnya. Nah, kita akan bahas yang namanya dasar konsep Law of Attraction. Pikiran adalah energi. Setiap pikiran yang kita miliki memancarkan energi. Ketika kita memikirkan sesuatu secara intens, energi dari pikiran tersebut dipancarkan ke alam semesta. Jika kita terus-menerus memikirkan hal-hal positif, maka kita akan menarik kejadian-kejadian yang positif. Sebaliknya, kalau kita memikirkan sesuatu yang negatif, maka itu juga akan ditarik. Jadi sama aja, antara kita terus-menerus memikirkan hal yang positif atau hal yang negatif, itu dampaknya juga sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Contoh halnya misalkan, teman-teman pengen memiliki penghasilan yang ya mungkin terserah ya berapa, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Nah, dari situ apa? Ketika Anda memikirkan bahwa uang itu adalah sesuatu yang mudah, uang itu sesuatu yang sangat baik dan mudah datang kepada Anda, maka hal serupa itu akan ditarik dalam kehidupan. Tapi disclaimer-nya, itu butuh waktu ya. Jadi nggak secara instan tiba-tiba dapat atau tiba-tiba datang. Meskipun kadang ada orang yang mengalami hal yang seperti itu. Jadi dia lagi pengen, mungkin wah lagi butuh nih duit sekian, tiba-tiba loh kok dapat tawaran, mungkin dapat proyek, mungkin dapat hadiah, atau mungkin ya keajaiban-keajaiban yang itu datang sendiri dan waktunya tiba-tiba dapat dengan cepat. Namun ada juga yang itu menerapkannya lama. Nah, yang lama ini kalau kitanya berpikirannya wah ini nggak jalan, ini nggak bekerja, ternyata Law of Attraction itu bohong, ternyata Law of Attraction itu omong kosong. Anda menyerah dan Anda nggak akan pernah mendapatkan apa yang menjadi tujuan atau impian Anda. Jadi Anda harus berhati-hati tentang berbagai hal yang itu ada sangkutan dengan kehidupan yang Anda inginkan, apalagi tentang nilai uang. Ya meskipun Anda dapatnya sedikit dulu, itu perlu diterima dan Anda perlu syukuri ya. Lalu apalagi sih selain pikiran adalah energi? Ya sebenarnya getaran atau vibrasi. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar dalam frekuensi tertentu. Ini termasuk tubuh kita, pikiran kita, dan bahkan emosi kita. Law of Attraction bekerja berdasarkan prinsip like attracts like, yang artinya frekuensi yang serupa akan saling tarik-menarik, seperti contohnya magnet ya. Magnet itu bisa menarik segala sesuatu yang serupa. Jadi yang mungkin ada dia mengandung besi, dia juga magnet juga. Nah, itu yang akan ditarik. Begitu juga dengan apa yang kita pikirkan dan kita pancarkan, terus apa yang kita lakukan melalui sebuah getaran yang kita kirimkan ke alam semesta. Semua itu akan ditarik dalam kehidupan yang nyata.
Jadi jangan sembarangan ya kita memancarkan energi atau vibrasi ke alam semesta. Ya mungkin dari apa yang kita alami kita juga harus memilahnya dan kita harus menyaringnya dulu. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan sesuatu yang secara maksimal dan itu sesuatu yang kita inginkan. Maka ya udah kita lakukan atau kita jalankan yang namanya getaran atau vibrasi itu yang positif. Sesuaikan dengan tujuan atau impian Anda. Jangan pernah putus asa, memang prosesnya itu panjang dan gak semua orang itu sama ya. Lalu kita lanjutkan lagi ya, perasaan sebagai magnet. Perasaan adalah petunjuk dari frekuensi yang sedang kita pancarkan. Jika kita merasa bahagia, damai dan bersyukur, kita berada di frekuensi tinggi. Perasaan ini berfungsi seperti magnet yang menarik pengalaman hidup yang selaras dengan vibrasi tersebut. Jadi ketika Anda merasakan sesuatu itu sebuah rasa syukur, kebahagiaan, kegembiraan, itu adalah hal-hal positif. Jadi misalkan Anda ini memancarkan perasaan Anda yang memang disetting untuk menjadi orang yang selalu menerima dengan penuh rasa syukur. Misal, Anda punya target nih dalam hari itu atau mungkin di bulan itu Anda butuh uang berapa. Nah ternyata Anda baru dapat sekian persennya, mungkin 10 atau 20 persennya. Anda juga harus bersyukur, jangan pernah Anda nanti itu menggerutu, mengeluh dan Anda merasa bahwa wah ini nggak cukup, ternyata nggak maksimal, ternyata bukan sesuatu yang bisa dijalankan. Ketika Anda pernah belajar law of attraction, terus Anda nanti berpikirnya seperti itu, maka apa? Ya percuma apa yang Anda pelajari selama ini akan ya bisa dibilang cancel ya. Karena Anda sendiri nggak yakin, terus Anda sendiri nggak bersyukur, maka perasaan Anda akan ada sebuah hambatan yang itu justru akan menjadikan peluang yang menjadi tujuan Anda itu terhambat. Dan itu sayang banget. Anda akan sia-sia melakukannya selama ini. Jadi Anda perlu mengatur ya, apa yang menjadi perasaan Anda, apa yang menjadi tujuan Anda, itu semuanya harus selaras. Jangan pernah Anda putus asa, jangan pernah Anda menyerah. Terus kalau ada orang di sekitar Anda yang itu berusaha menghambat Anda, jangan pedulikan mereka. Anda fokus dengan hidup Anda sendiri. Prinsip utama dalam law of attraction yang pertama adalah meminta. Langkah pertama adalah menentukan secara jelas apa yang Anda inginkan. Anda mungkin perlu menuliskannya, membuat sebuah visualisasi dan membayangkan seolah-olah Anda sudah memilikinya sekarang atau saat ini. Nah, itulah konsep yang namanya meminta. Jadi jangan pernah kita merasa kalau kita sedang nggak punya, kita sedang nggak ada. Jadi kita lakukan aja permintaan itu seolah-olah kita ini sudah memilikinya. Segala sesuatu yang kita inginkan itu sudah terwujud dan itu sudah menjadi milik kita. Ya mungkin ada yang bertanya, wah itu namanya berarti kita melakukan manipulasi dong. Iya, nggak apa-apa. Karena apa? Ini adalah sebuah manipulasi positif dan tidak merugikan siapapun. Pada dasarnya gini, frekuensi atau getaran yang kita kirimkan itu tidak mengenali bahwa itu adalah hal yang kita inginkan atau enggak. Itu hal yang kita takutkan atau enggak, karena semua dianggap sama. Jadi jangan pernah ada keraguan ketika Anda melakukan yang namanya law of attraction. Anda rasakan aja, Anda sudah memiliki, Anda sudah punya ya. Dan kita lanjut, itu adalah percaya. Anda percuma kalau belajar law of attraction tapi Anda nggak punya rasa percaya atau rasa yakin. Setelah Anda meminta, langkah berikutnya adalah percaya. Percaya bahwa alam semesta telah menerima permintaan Anda dan sedang mengatur jalannya untuk menuju realisasi. Penting untuk menyingkirkan keraguan dan menjaga keyakinan meskipun hasilnya belum terlihat secara langsung, tapi ini bekerja. Ketika ini udah bekerja, ketika ini sudah terkoneksi dengan alam semesta, maka ketika momentumnya itu udah pas,
Anda akan mendapatkan semuanya. Jadi yang tadinya itu Anda pikir adalah sebuah manipulasi, tapi ini adalah manipulasi positif. Karena pikiran kita ini nggak mengenali bahwa ini sesuatu yang benar, ini adalah sesuatu yang enggak, atau ini sesuatu yang positif dan sesuatu yang negatif. Semua dianggap benar, jadi kayak ketakutan, keraguan, terus hal-hal yang menjadi hambatan itu justru semuanya dibaca adalah permintaan. Nah, Anda harus bisa menyaringnya ya. Kalau Anda nggak bisa menyaringnya, ya percuma Anda belajar segala macam, tapi ujungnya justru malah Anda tidak mendapatkan apa-apa. Ya, makanya channel ini dibuat karena memang kita bagikan semuanya kepada teman-teman semua di sini ya. Lalu menerima. Langkah terakhir adalah bersedia menerima. Ini berarti Anda harus tetap terbuka, memperhatikan sinyal dan petunjuk dari semesta, dan bersiap-siap dalam segala bentuk dan cara datangnya keinginan. Ketika Anda ini mendapatkan peluang sekecil apapun, silakan diambil ya. Ketika Anda sudah mengambilnya, ketika Anda sudah menggenggamnya, meskipun sebenarnya itu di luar dari apa yang Anda harapkan, maksudnya peluangnya ya. Dari situ Anda sudah ibaratnya membuka kunci gerbangnya. Ketika gerbang udah Anda buka, Anda akan masuk dan nanti tinggal Anda melangkah ke tangga-tangga berikutnya. Dan tentunya, apa yang menjadi tujuan Anda, apa yang menjadi impian Anda, mungkin ya kebanyakan orang berpikirnya untuk nilai uang tertentu ya dalam kehidupannya. Biasanya kalau Anda sudah mendapatkannya, maka Anda nanti bisa menerapkan untuk hal-hal yang lain dan Anda bisa meraihnya juga. Karena apa? Udah punya ilmunya, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan saya yakin teman-teman yang di sini, yang menonton channel ini, yang subscribe channel ini adalah orang-orang yang ingin belajar dan pengen kehidupannya berubah untuk jauh lebih baik dari kondisi-kondisi sebelumnya. Anda sudah tepat berada di sini ya. Atau Anda pengen kolaborasikan dengan channel-channel lain yang Anda pelajari juga, itu juga boleh. Jadi silakan aja, mana Anda yang nyaman silakan dipelajari, silakan diterapkan ya. Lalu implementasi nyata Law of Attraction. Mulai dengan langkah kecil. Coba afirmasi setiap pagi seperti saya layak menerima hal-hal baik, atau saya menarik kebahagiaan dan kelimpahan. Nah, ini sesuaikan dengan tujuan Anda. Misalkan untuk keuangan ya, Anda bisa susun kalimat yang positif untuk afirmasi. Itu adalah nilai-nilai uang yang Anda inginkan. Tapi diingat ya, Anda perlu melakukan hal bahwa semua itu adalah sesuatu yang sudah Anda dapatkan dan Anda miliki, meskipun itu belum. Karena apa? Ya, itu yang akan menjadi kehidupan Anda. Mungkin di saat ini belum, tapi di masa depan Anda biasanya akan diberikan lebih dari apa yang Anda inginkan. Sangat luar biasa. Dan ini setiap orang punya hak ya. Mau Anda keturunan siapa, mau Anda tinggal di mana, keyakinan Anda apa, itu hukum ini adalah hukum universal dan ini bisa Anda gunakan dan Anda bisa menerapkannya. Karena di sini nggak ada level-levelan. Yang jadi levelnya adalah ketika Anda benar-benar mempelajari dan menerapkannya. Gunakan jurnal untuk menuliskan impian dan rasakan seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Nah, ini sebenarnya udah banyak kita bahas ya, maka kita skip aja. Nanti Anda cari aja di situ yang kita membahas tentang scripting. Visualisasi juga merupakan teknik yang sangat efektif. Luangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk membayangkan masa depan yang Anda inginkan secara detail dengan perasaan yang kuat dan positif. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Kita menciptakan masa depan kita sendiri. Karena kita adalah seorang arsitek yang mampu membangun kehidupan kita di masa depan. Jadi, hidup kita adalah kita yang menentukan. Kita yang memprogramnya, kita yang mengaturnya. Ibaratnya gambar-gambar di situ adalah kita yang menyiapkannya dari sekarang. Setiap orang memiliki waktu yang berbeda, setiap orang memiliki peluang yang berbeda.
Yang jelas, Anda harus tetap optimis dengan apa yang jadi impian Anda. Dan selain itu, jangan lupa untuk bersyukur. Rasa syukur menempatkan Anda dalam frekuensi tinggi, dan dari titik itu, Anda lebih mudah menarik pengalaman yang lebih baik. Law of Attraction bukan ilmu sihir instan, dan ini bukan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal mistis ya. Tapi ini adalah proses alami yang bekerja setiap saat. Pertanyaannya, apakah Anda siap menjadi arsitek dari kenyataan Anda sendiri? Mulai sekarang, latih pikiran dan perasaan Anda untuk fokus pada hal-hal yang Anda inginkan, bukan hal yang Anda takutkan. Karena apapun yang Anda fokuskan, itulah yang akan Anda tarik. Anda harus menjadi orang yang konsisten untuk mencapai impian Anda, dan Anda akan mendapatkan semua yang Anda impikan. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of Attraction, kunci